Salam sehat. Tahun ini, Universitas Pendidikan Indonesia kembali melaksanakan kuliah kerja nyata dengan tema KKN tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi. Untuk itu, izinkan saya, Teni Mawarni dengan NIM 1801293 dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Kampus Daerah Tasikmalaya, Universitas Pendidikan Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Pidi Muhammad Setiadi MPD selaku dosen pembimbing lapangan untuk memaparkan terkait himbauan apa yang dapat kita lakukan selama pandemi COVID-19 saat ini. Dahulu, sebelum COVID-19 menyerang dunia, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas hal biasa yang mungkin saat ini sangat sulit kita lakukan seperti kumpul dengan saudara jauh maupun teman dekat, sekolah, berjualan, menghadiri acara pesta bersama dengan orang-orang terdekat. Adanya COVID-19 juga, anak-anak kita dapat bermain sesuka hati bersama temannya di luar rumah dan dapat pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, bertatap muka dengan temannya, bermain di sekolah, belajar, dan lain-lain. Namun, saat ini semuanya berubah setelah adanya pandemi COVID-19 mewabah di dunia, khususnya di negara kita sendiri. Negara Indonesia yang pertama dikonfirmasi munculnya pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Dan bahkan kita tidak dapat berkumpul bersama dengan orang-orang terdekat kita lagi, dan kita tidak dapat bersekolah maupun bekerja seperti dahulu lagi dengan melakukan tatap muka. Kan saat ini pandemi COVID-19 menjadi hal yang paling kita takuti karena dampaknya yang begitu besar bagi kehidupan kita, dengan kasus-kasus yang terus bertambah dan angka kematian tak kunjung berhenti dengan pertambahan yang sangat tinggi setiap harinya. Akibat kasus penyebaran COVID-19 yang terus bertambah saat ini, sarana dan fasilitas yang telah disediakan pun tidak menangani jumlah pasien COVID yang terus bertambah. Pandemi COVID-19 tentu mengubah kehidupan kita, bahkan membuat banyak pihak terdampak, salah satunya ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar karena tak mampu bersaing. Maka, keterampilan beradaptasi, inovasi, serta kolaborasi untuk bisa bertahan dengan keadaan jadi salah satu kunci para pengusaha ekonomi kreatif. Bahkan, jika kita bisa bertahan dan memanfaatkan peluang yang ada saat ini, maka kita bisa apa saja sih yang harus mendorong para wirausaha dalam bidang ekonomi kreatif untuk beradaptasi dengan situasi pandemi dan setelahnya. Di sini ada 5 usaha yang harus dicoba wirausaha dalam bidang ekonomi kreatif dalam masa pandemi COVID-19. Pertama, memilih usaha sesuai minat. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika ingin memulai suatu usaha adalah menentukan jenis produk apa yang akan dijual. Sebaiknya tekuni hal-hal yang memang Anda gemari, karena lebih mudah untuk menjalankan usaha tersebut, apalagi yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Di sini ada beberapa jenis bidang. Yang pertama, bisnis kuliner. Dengan adanya pembatasan makan di tempat yang berlaku di sejumlah daerah, keberadaan restoran atau tempat makan yang menyediakan layanan pesan antar semakin diminati. Terlebih, tidak semua orang mau dan mampu memasak di rumah, sehingga permintaan untuk produk-produk makanan cenderung mengalami peningkatan.
Di bidang jasa, ada beberapa jenis bisnis sampingan yang bisa Anda jalankan, yaitu bisnis jasa jahit, bisnis jasa servis handphone, bisnis jasa les privat, bisnis jasa terjemahan, bisnis jasa pembuatan seserangan nikahan, menjadi penulis, membuat jasa website, kreator, desain, rias pengantin, dan lain-lain. Yang terakhir itu di bidang kerajinan. Bagi Anda yang memiliki hobi membuat kerajinan, Anda bisa menjalankan bisnis aksesoris wanita seperti gelang, kalung, bros, membuat kerajinan flanel, contohnya gantungan, kunci, pin, membuat kerajinan rajut, dompet, handphone, bisnis kerajinan bordir, jilbab bordir, kerajinan daur ulang, figura, dan daur ulang kertas, dan kerajinan pita sulam, bandung. Yang kedua, dan tas. Kenali peluang pasar. Sebagai pengusaha yang baik, harus dapat melihat produk apa yang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Meskipun begitu, produk Anda memiliki ciri khas dibandingkan produk lainnya. Lakukan inovasi, bila perlu, kolaborasi dengan pihak lainnya yang berpotensi meningkatkan nilai dari produk Anda. Sebab, hal-hal yang Anda senangi bisa meningkatkan keberanian Anda untuk melakukan sesuatu. Di sini pun ada ekstra pengaruh dari lingkungan, permintaan terhadap produk, kebutuhan masyarakat, jumlah pesaing, dan kemampuan. Yang ketiga, membuat strategi marketing. Di era pandemi COVID-19 ini, sebagian besar kegiatan usaha dilakukan secara online. Oleh karena itu, Anda harus mampu membuat strategi marketing dengan baik. Menjual produknya secara online tidak sekedar mengunggah foto lalu menunggu pelanggan memesan produk Anda, tapi di sini melakukan konten-konten yang menarik untuk diminati oleh konsumen. Dan ada beberapa daftar sosial media yang penting, pertama itu Facebook, yang kedua ada WhatsApp, TikTok, dan Instagram, dan media sosial lainnya. Meningkatkan kualitas. Saat mengunggah produk ke platform online atau media sosial, pastikan bahwa foto tersebut sesuai dengan keadaan aslinya agar para pembeli tidak merasa kecewa dengan hasilnya. Bagi penjual produk pakaian, pastikan untuk menggunakan ukuran standar untuk menggunakan para calon pembeli dan diadakannya promo-promo sesuai dengan ketentuannya. Yang kelima, perhatikan protokol kesehatan. Saat ini, para pelaku usaha harus memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan produk-produk yang dijual aman dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Hal ini sangat penting diperhatikan untuk pengusaha yang menjual produk berupa makanan maupun minuman. Nah, di sini ada 5 untuk yang harus diperhatikan. Yang pertama, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker kemanapun. Yang ketiga, menghindari kontak langsung seperti bersalaman, social distancing. Yang keempat, jaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, konsumsi gizi seimbang seperti sayur dan buah-buahan. Nah, di sini menjaga protokol kesehatan selalu meningkatkan kualitas produk. Tentunya bisa meningkatkan kualitas kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dijual. Untuk itu, ayo bersama lawan COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua sehat selalu dan pandemi COVID-19 dapat berakhir.
Oke, demikian.